Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yugika, NIM 22093081100048 dari jurusan Manajemen 223C. Di video kali ini yaitu saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang mengenai sistem imbalan atau compensation. Dan baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai membahas materi, yaitu tentang sistem imbalan compensation. Nah, sistem imbalan merupakan konteks yang lebih luas mengenai pemberian kompensasi oleh suatu institusi yang diorganisasikan, meliputi seluruh paket keuntungan yang disediakan oleh organisasi kepada para anggotanya dan mekanisme-mekanisme serta prosedur di mana keuntungan ini dapat didistribusikan atau Sulistiani dan Rosida. Imbalan adalah elemen kritis dalam setiap strategi organisasi, terutama dalam memotivasi karyawan. Adapun tujuan dari sistem imbalan. Nah, di mana tujuan dari sistem imbalan ini untuk ada 3, yaitu yang pertama memotivasi anggota organisasi, kedua membuat kerasan pekerja yang sudah ada, ketiga itu untuk menarik orang-orang yang berkualitas. Adapun sistem imbalan atau compensation dapat terbagi atas kompensasi finansial langsung dan tidak langsung, serta kompensasi non-finansial. Di mana jika kompensasi dapat terbagi atas kompensasi finansial langsung yang dapat berupa upah, gaji, komisi, bonus, dan kompensasi finansial tidak langsung, yaitu pemberian finansial yang tidak disebutkan dalam kompensasi langsung. Ini dapat dicontohkan seperti subsidi rumah atau perencanaan pensiun. Menambahkan jika tidak semua kompensasi harus terbentuk finansial, tambahannya adalah kompensasi non-finansial yang tidak dapat dihitung dalam bentuk uang, misalnya lingkungan kerja yang nyaman. Adapun teori-teori kompensasi karyawan, di mana beberapa teori yang dapat digunakan sebagai analisis dalam memicu perilaku individu atau karyawan merespons kompensasi sehingga perusahaan dapat mengendalikannya. Yang pertama itu teori pemungutan dan harapan atau reinforcement and expectancy theories. Kedua, teori ekuitas di mana atau equity theory. Ketiga itu yang teori keagenan atau agensi teori. Adapun indikator kompensasi, di mana indikator kompensasi itu membuat kuesioner untuk mengukur kepuasan kompensasi, yaitu yang memiliki Adapun indikator kompensasi yaitu membuat kuesioner untuk mengukur kepuasan kompensasi, yaitu yang memiliki dimensi. Yang pertama itu tingkat kenaikan gaji atau pay level, kedua struktur gaji atau pay struktur, ketiga kenaikan gaji atau pay rise, keempat prosedur pembayaran atau variable pay procedures, kelima itu tingkat tunjangan atau benefit level, keenam penentuan tunjangan atau benefit determination, ketujuh administrasi atau benefit administration. Sedangkan
menyusun sebuah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kompensasi yang dapat menggambarkan bagaimana upah karyawan dapat ditingkatkan. Indikator-indikator berikut ini lebih tepat digunakan untuk mengukur karyawan kontrak. Nah, indikator tersebut ada 3, yaitu yang pertama penghasilan atau income, kedua peningkatan yang dapat diprediksikan dan adil atau predictable and fair increases. Yang terakhir, yang ketiga itu pensiun atau pensiun. Equal Employment Opportunity atau EEO. Apabila kita membahas terkait kompensasi, tentunya tidak bisa dilepaskan dari asas kesetaraan. Terdapat istilah Equal Employment Opportunity yang dikenalkan oleh Lembaga Buruh Internasional atau ILO. Romala ini mendefinisikan EEO sebagai prinsip kesetaraan pada karyawan. Nah, efek kompensasi, di mana peduli tidaknya perusahaan terhadap kompensasi yang diberikannya kepada karyawan tentu memiliki dampak yang krusial terhadap karyawan itu sendiri. Obasan beranggapan jika strategi kompensasi dipandang sebagai salah satu strategi terpenting dalam fungsi manajemen sumber daya manusia karena niscaya mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Sekian hasil penjelasan saya sedikit mengenai tentang tentang materi sistem imbalan atau compensation. Jika cara kata saya dan cara menjelaskan saya kurang baik dan kurang jelas dan kurang memuaskan kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.